Baik Mas, sebelumnya selamat sore. Perkenalkan kami dari anggota tim kelompok 4 manajemen logistik dari Universitas Negeri Yogyakarta. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Novan Romdoni dan selanjutnya rekan Saya Brigita Sari. Nama saya Jasmine. Nama saya Archerly. Saya Komang Lia. Baik, di sini kami diberikan sebuah tugas kepada dosen mengenai manajemen logistik UMKM. Kami mengambil yaitu kebab Makama yang berada di Jalan Baru Wates Kulon Progo. Nah, untuk pertanyaan yang pertama mengenai wawancara bagaimana perencanaan logistik di dalam kebab Makama dengan baik dan benar. Yang pertama, untuk prosesnya Mas, mengenai ketersediaan logistik atau bahan-bahan yang ada di pasaran, apakah mudah didapat ataukah sangat susah didapat untuk menjualkan barang-barangnya di sini atau menjual bahan-bahan di sini? Sebelumnya terima kasih. Untuk ketersediaan bahan dari kebab sendiri lumayan mudah didapat, tapi tidak bisa sembarangan Mas. Jadi kami ngambil di satu tempat dan konsisten di tempat itu terus, karena nanti kalau misal kami berpindah tempat takutnya kan merusak citra, merusak rasa ciri khas juga. Menurut dari Masnya, apakah permintaan pasar ini selalu meningkat? Walau meningkat, misal harga sayur meningkat, ataukah harga kebab itu juga akan ditingkatkan, misal 500 atau 1000 itu bagaimana Mas? Untuk harga kebab sendiri, meskipun bahan yang dijual oleh produsen yang kami ambil itu meningkat, tetapi kami nggak naikin harga Mas. Jadi tetap konsisten segitu aja terus. Jadi tetap konsisten sesuai dengan harga pasar, tapi untuk penyampaian ke konsumennya itu harganya juga tetap sama, walaupun harga pasar melonjak naik. Ya, walaupun melonjak naik, tetapi harga yang kami paparkan tetap sama. Mungkin pertanyaan kedua dari siapa? Fungsi penganggarannya? Belum. Berarti aku. Jadi gini Mas, aku ada pertanyaan terkait gimana sih metode penganggaran dalam memanage untuk membantu dalam pengendalian biaya di kebab Nakama ini? Untuk pengendalian biaya sendiri, pertama kita susun untuk kebutuhan kita pilah, nanti kalau sudah terus tentang operasional, anggarannya kami bagi, dan selamanya juga dari situ, tidak ditambah tidak dikurang. Yes. Selanjutnya mungkin dalam menyusun anggaran kan pasti ada plus minusnya. Nah, kira-kira tantangannya tuh apa sih waktu manajemen dari kebab Nakama untuk menyusun anggaran itu? Tantangan ya Mbak. Untuk tantangan sendiri mungkin kan yang namanya jualan juga kadang nggak laku, kadang juga lakunya banyak. Jadi untuk kekurangannya mungkin hari ini nggak laku nih, besoknya atau hari sebelumnya laku banyak. Itu untuk nutup biaya operasional yang nggak laku, hari yang nggak laku itu. Pertanyaan selanjutnya, cara mengefisiensikan biaya operasional biar tetap biar usahanya tuh tetap jalan terus nggak cepat kolaps. Kan biasanya kalau anak-anak muda kan misalnya nih baru turun sebentar langsung kolaps gitu kan. Nah, cara mengefisiensikan biaya operasionalnya tuh gimana? Bicara tentang efisiensi biaya operasional, sebelum usaha kan kita juga perlu survei dulu, riset dulu. Betul. Konsumen di lingkungan sini itu butuhnya apa, customer base-nya seperti apa, itu harus dibentuk dulu. Kalau udah, nanti secara tidak langsung kan uang yang kita keluarkan untuk usaha itu tidak akan berkurang ketika konsumen turun. Walaupun turun, nanti pasti ada naiknya buat nutup. Saya bertanya untuk mengenai penyimpanan dan penyaluran ya Mas. Jadi apa aja kriteria penting dalam memaksimalkan efisiensi di bagian distribusinya?
efisiensi di bagian distribusi. tentang penyimpanan Iya. bahan. Jadi misal bahan bakunya kan misal di hari ini tidak laku, tapi di hari kemudian itu laku keras tuh. Untuk mengefisiensikannya untuk didistribusikan itu bagaimana? Karena kan kadang bahan bakunya ada yang busuk, Oh, iya. ada yang apa gitu. Kita pakai bahannya untuk penjualan itu kan jangka panjang, Mbak. Jadi nggak mungkin dalam 3 hari itu nanti bahan udah nggak layak pakai. Kalau untuk penyimpanan sendiri pasti lemari es. Ya. Itu biasanya kami pakai bahan yang nggak mudah busuk. Jadi tahanlah untuk dalam jangka 1 sampai 7 hari. Lalu untuk manajemen logistik menangani penyaluran barang agar tepat waktu dan sesuai dengan permintaan bagaimana? Karena banyak pasar-pasar kan mungkin ada yang dekat tapi nggak ada barangnya, tapi ada juga yang pasarnya ternyata jauh tapi barangnya ternyata lebih banyak. Seperti yang udah saya sampaikan di awal, untuk barang bahan yang harus kita ambil itu kami ambil dari satu tempat. Semisal di satu tempat itu nggak ada, kami kan nggak jualan, Mbak. Karena nanti kalau misal berubah lagi dari ambil di tempat lain atau asal ambil barang yang nggak sesuai sama yang udah ditentukan, takutnya merusak cita rasa tadi. Nah itu juga kan mempengaruhi biaya operasional juga kan kira-kira. Nah itu gimana cara mengatasinya? Mempengaruhi biaya operasional tentang Karena biayanya yang jaraknya yang jauh, lalu yang Perpindahan tempat yang berbeda-beda dalam mengambil bahan. perpindahan tempat tidak pernah, Mbak. Jadi kami ambil tempat di satu tempat. Tapi kalau untuk biaya operasional yang nantinya terganggu, misal harus jualan, harus besoknya nggak jualan karena tutup di satu tempat itu, kita ambilkan dari hari yang lain. Semisal hari yang ini lakunya agak banyak, hari yang besok tutup, kita ambilkan buat nutup operasionalnya, seperti itu. Nah, sekarang aku mau nanya tentang pemeliharaan. Nah, di pertanyaan yang pertama itu, mengapa pemeliharaan aset logistik seperti gudang dan kendaraan penting untuk keberlangsungan operasional? Pemeliharaan gerobak logistik. Logistik kayak barang bahan baku. Sebenarnya untuk penjualan tersendiri kita nggak mengedepankan tentang berapa kebab atau berapa produk yang bisa kita jual, Mbak. Yang kita kedepankan adalah kualitasnya. Jadi semisal kebab itu mengalami gerobaknya rusak atau perlu pemeliharaan, segera kita pelihara. Maksimal itu 2 bulan sekali pasti kita benahi. Itu. Nah, pertanyaan selanjutnya itu, apa saja indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur efektivitas dalam pemeliharaan manajemen logistiknya? Untuk indikator keberhasilan misalnya, Mbak, tentang pemeliharaan ya, itu kami melihat tentang kelayakan. Kalau dari kami kan gerobak, kelayakan gerobak, terus tentang inventaris apa saja yang ada di dalamnya, dilihat apakah masih layak atau tidak. Kalau misal memang masih layak, kita gunakan. Kalau misal pun nanti sudah tidak layak, kita perbaiki atau nanti bisa kita ganti. Saya menanya masalah kayak bahan-bahannya ya, Mas. Kan setiap bahan-bahan itu ada membusuk gitu-gitu. Nah, pertimbangan utama untuk memutuskan untuk membuang barang dalam manajemen logistik sendiri itu gimana? Jadi gini, Mbak, untuk bahan yang kita sediakan di sini, kita jaga kualitasnya. Semisal pun nanti ada yang busuk, entah itu terlihat seperti busuk ataupun sudah busuk, langsung kita buang, kita ganti sama yang baru. Seperti itu. Ya, kami mengutamakan kualitas karena customer kan juga pasti nanti menilai. Misal beli, terus kalau misal nanti baik pasti beli lagi, kalau enggak pasti nanti di-cut, Mbak. Kan itu membuang bahan ininya. Ada dampaknya nggak sih, Mas? Dampak untuk lingkungan mungkin atau dari saya tentang Untuk operasionalnya?
pasti berdampak. Karena bahan yang dibuang kan itu juga dari modal, Mbak, yang nggak bisa diputar lagi. Itu pasti juga nanti akan mengurangi laba yang kita dapat untuk menutup operasional yang terbuang itu. Nah, mau tanya lagi nih Mas, mengenai tadi kan Masnya kan udah bilang untuk selalu mengambil di satu tempat. Nah, saya bertanya, apakah pernah dari kebab makanan ini selalu disuplai oleh supplier ke rumah, misal dari tempat itu langsung kirim, atau Masnya itu ngambil ke tempat? Kalau untuk supplier persediaan dari bahan tersebut kita pasti ambil terus, Mas. Nggak pernah yang dari sana terus ngantar ke rumah atau langsung ke kedai, itu nggak pernah. Jadi setelah dari sini biasanya nanti kita nyempatkan buat ambil, buat jualan besoknya lagi. Di tangan pertama atau langsung dari tempat lain? Kayak misal langsung dari petaninya atau dari toko? Dari toko. Dari toko, Mbak. Berarti tangan kedua. Tangan kedua. Mungkin gitu ya Mas, mengenai wawancara, mengenai hal apa saja yang diperlukan di dalam untuk logistik dari kebab Makana. Mungkin dari kami pamit dan undur diri. Sebelumnya terima kasih atas waktunya yang udah berkenan untuk diwawancarai dan diliput mengenai kebab Makana ini.